Pada episode sebelumnya, Xiao Tian dan teman-temannya sedang mengadakan acara barbeque di hutan, seperti yang sudah biasa dia lakukan. Bagi yang belum menonton episode sebelumnya, disarankan menontonnya terlebih dahulu, agar ceritanya nyambung. Di sebuah benteng, perbatasan utara dinasti Yan Agung, di mana sedang terjadi peperangan antara dinasti Yan Agung dan negara barbar. Di benteng itu tersebut, ada Yang Mulia Ziruoyan dan Song Lishuang, ibunda dari Song Ling, sedang memperhatikan keadaan medan perang di depannya. Ziruoyan memberitahukan kepada Song Lishuang, bahwa pemimpin dari negara barbar cukup kuat. Terakhir kali Ziruoyan bertarung dengannya, dia sudah terluka oleh energi pedang Ziruoyan. Jika mereka kembali berhadapan lagi, Ziruoyan berjanji akan membunuhnya. Song Lishuang yang mendengar hal tersebut mengatakan, itu sudah pasti, karena Yang Mulia adalah kebanggaan dunia, bagaimana bisa orang tua yang sekarat bisa menghentikan Anda? Beberapa saat kemudian, seorang bawahan memanggil Jenderal Song Lishuang, membawakan sebuah surat kabar. Bawahan tersebut memberitahukan, ada 2 surat kabar dari kota kekaisaran untuk Jenderal, meminta Jenderal untuk segera membacanya. Song Lishuang melihat kedua surat itu, ternyata adalah surat dari Komandan Liu Yan dan suaminya, dan mulai membaca suratnya satu persatu. Menyadari isi surat tersebut, Song Lishuang terkejut, karena gedung awan darah, cabang dari dinasti Yan Agung, telah dihancurkan oleh orang misterius yang kuat. Song Lishuang langsung memberitahukan isi surat itu kepada Yang Mulia Ziruoyan, dan menerangkan orang yang menulis surat itu adalah Liu Yan, komandan penjaga kekaisaran, dan dia tidak mungkin salah tentang masalah ini. Wajah Ziruoyan berubah ekspresi ketika membaca isi surat itu. Dia mengkhawatirkan akan ada sesuatu yang buruk terjadi, bahwa jika benar terjadi, akan memungkinkan ada tindakan balas dendam dari markas besar gedung awan darah. Berbeda dengan ekspresi Song Lishuang, yang sedang membaca surat dari suaminya, Song Lishuang terlihat kesal dengan mengerutkan keningnya. Surat yang sedang dibaca oleh Song Lishuang, diremas dengan keras di samping Ziruoyan. Hal itu membuat Ziruoyan keheranan dengan apa yang terjadi, dan menyapa Jenderal Song, apa yang terjadi, dan meminta Jenderal Song untuk menunjukkan surat yang diremasnya. Lalu Ziruoyan mulai membaca surat dari suami Song Lishuang. Isi dari surat tersebut adalah tentang Song Ling yang kecanduan oleh ketampanan Xiao Tian. Dia berdandan setiap hari, dan selalu menemani Xiao Tian. Hal tersebut membuat Ziruoyan berpikir, Xiao Tian, apakah kamu benar-benar memiliki pesona yang luar biasa? Aku tidak terlalu memperhatikannya kemarin. Kemudian Ziruoyan kembali mengingat wajah Xiao Tian ketika di tempat tidur sebelumnya. Menurutnya memang cukup tampan, tapi tidak peduli seberapa tampan Xiao Tian, hayalan Ziruoyan membuat wajah Ziruoyan merah dan malu-malu. Sedangkan Song Lishuang masih terlihat emosi memukul pagar batu di depannya sampai retak, dan berkata, gadis sialan, jika aku tidak memukul pantatmu saat aku pulang, aku bukanlah ibumu. Beberapa saat setelah itu, Song Lishuang memperhatikan pagar batu yang dipukulnya retak. Dia berpikir seberapa kuat telapak tanganku. Kebayang gak kalau dipukulin ke Song Ling? Medan perang mulai bergejolak, asap debu beterbangan. Seorang prajurit berteriak agar Jenderal Song segera memperhatikan ke medan perang di sana, karena ada sosok bayangan menakutkan mulai mendekat. Ternyata bayangan tersebut adalah pemimpin dari negara barbar. Dia mengatakan, dengan kekuatanku berubah menjadi aura, aku bisa mengubah prajurit menjadi aura, dan langsung bisa mengarahkan prajuritku masuk ke wilayah musuh. Prajurit negara barbar sudah berada di wilayah perbatasan. Mereka berlari maju dengan semangat, dan berteriak ayo maju, bunuh semuanya dengan ganas. Menilai situasinya yang genting, Jenderal Song Lishuang berkata kepada Ziruoyan, Yang Mulia, serahkan prajurit-prajurit barbar ini kepadaku, dan Yang Mulia cukup hadapi pemimpin dari negara barbar. Ziruoyan menyetujuinya, dan meminta Song Lishuang untuk berhati-hati. Ziruoyan tanpa ragu, langsung pergi menuju pemimpin dari negara barbar. Sedangkan prajurit negara barbar mulai bertambah banyak. Ziruoyan dengan sebuah pedang di tangannya, sudah berada di depan pemimpin negara barbar, dan mulai akan memberikan serangannya. Dia juga berteriak kepada pemimpin negara barbar tersebut, Jiashu, kamu akan benar-benar berakhir sekarang, pemimpin negara barbar, atau kita sekarang menyebutnya Jiashu. Menjawabnya, Permaisuri Yan Agung. Aku hanya ingin memperjuangkan masa depan untuk negara barbar kami. Sebelum masalah ini selesai, aku tidak akan berani untuk mati dulu.
Ziruoyan sambil melancarkan serangannya menimpali kembali, sayang sekali, masa depan negara barbar sekarang dipastikan akan hancur. Namun serangan Ziruoyan masih dapat ditahan oleh Jiashu, walaupun sedikit kesusahan menahan serangan itu. Akibat serangan dari Ziruoyan, Jiashu terluka dan mengeluarkan sedikit darah di mulutnya. Ziruoyan menuturkan, kau tidak boleh keluar dari negara barbar. Tanpa restu dari Great Array of Protecting the Nation, kau akan menjadi lawanku. Jiashu yang sudah merasakan kekuatan dari Ziruoyan, bergumam dalam hati, dia layak menjadi permaisuri yang agung, dia benar-benar luar biasa, dia adalah yang terbaik di antara generasi muda, di wilayah Gurun Selatan. Jiashu mulai mengeluarkan aura yang berwarna merah muda, dan bersiap akan melakukan sebuah serangan. Ziruoyan yang melihat aura tersebut sontak terkejut dibuatnya. Tidak lama kemudian Jiashu mengarahkan serangannya kepada Ziruoyan. Serangan aura merah muda tersebut tepat mengenai Ziruoyan, dia menyadari bahwa itu adalah segel formasi, dan Ziruoyan pun terpenjara di dalam segel formasi itu. Ziruoyan yang berada di dalam segel formasi tersebut, mengatakan dengan kesal, apakah ini saja kemampuanmu, kau menggambar arai sampai kau muntah darah. Jiashu menjawab, itu benar, aku pribadi duduk bertanggung jawab, atas formasi roh penyegel darah pembakaran, permaisuri yang agung, jika kau ingin keluar dari segel ini, itu akan memakan waktu 10 hari. Ziruoyan menimpali, apa gunanya menjebakku, bahkan kau tidak bisa menembus perbatasan utara. Jiashu kembali menerangkan, permaisuri yang agung, kuil jiwa hitam telah menawarkan harga yang tidak bisa aku tolak, untuk menahanmu di sini. Sepertinya saat ini, kakek tua dari istana jiwa hitam, Rawa Racun, telah tiba di wilayah Yan Agung, kasihan orang-orang kekaisaran Yan Agung, akan mendapatkan teror dari kakek tua itu. Mendengar hal itu, Ziruoyan marah dan mengeluarkan aura cahaya kuning dari tubuhnya, Ziruoyan pun bergumam, Jiashu, jika kehidupan Yan Agung hancur, aku ingin seluruh negara barbar dikubur bersamamu. Sementara itu Zhong Lishuang sedang disibukkan melawan para prajurit negara barbar, dia dikepung dari segala arah, tetapi masih mampu melawan mereka. Kemudian Zhong Lishuang menyadari bahwa Ziruoyan telah terperangkap di dalam segel formasi. Zhong Lishuang memanggil cemas kepada Ziruoyan, Yang Mulia, apakah kau baik-baik saja? Akan tetapi, Ziruoyan menyuruh Zhong Lishuang untuk jangan mengkhawatirkannya, dan jangan mendekat, tetaplah di perbatasan, jangan sampai orang barbar menerobos, karena dia menyadari, jika para orang barbar menerobos, semuanya akan berakhir. Ziruoyan duduk dan mulai untuk berkultivasi, dia tetap tenang walaupun dirinya sedang terjebak di dalam arai formasi, aura cahaya biru mulai menyelimuti tubuhnya. Jiashu memprovokasinya dengan berkata, terimalah takdirmu permaisuri yang agung. Ziruoyan menimpali, aku tidak mengerti apakah itu layak, dengan menggunakan formasi roh penyegel darah pembakaran ini, kau tidak akan lagi memiliki kemungkinan untuk menembus ranah. Jiashu menjawab, tentu saja itu sangat setimpal. Perairan dinasti Yan Agung terlalu dalam. Bahkan ayahmu tidak dapat memahaminya, negara barbar sekarang hanya ingin menjauh dari Yan Agung, dan hadiah itu adalah modal. Ziruoyan menyadari bahwa sekarang sangat banyak sekali masalah di dinasti Yan Agung, mulai dari kemungkinan balas dendam, markas besar gedung awan darah, ancaman orang tua rawa racun aula jiwa hitam. Menurutnya ini sangat menyebalkan, tapi dia meyakinkan dirinya untuk tetap tenang dalam situasi ini. Ziruoyan menghela napas untuk sesaat, aku harus menemukan jalan keluar dari masalah, kembali ke dinasti Yan Agung, dan meminimalkan kerugian. Jiashu memperhatikan Ziruoyan, yang tetap tenang di dalam segel formasi, dia bergumam, seperti yang diharapkan dari seorang permaisuri, dia dapat mengendalikan emosinya, tetapi dia malah mengisi ulang energinya, dan mencari peluang untuk melarikan diri, sayang sekali. Sebenarnya aku sendiri sangat kasihan kepada orang-orang tak berdosa itu, tetapi apa boleh buat, ini semua untuk negara barbar. Sementara itu, di waktu yang sama dan di tempat yang berbeda, Xiao Tian merasa bahagia, karena telah bersenang-senang dengan makanannya, dia mengatakan sambil tersenyum lebar, babi hutan di sini lebih harum, airnya juga manis, dan gunungnya bagus. Para penjaga wanita dan Zhongling mengerutkan kening mereka dan berkomentar, Pangeran tuanku, kamu makan terlalu banyak. Xiao Tian membersihkan gigi dengan tusuk giginya yang panjang, dia hanya menimpalinya, apa boleh buat, pencernaanku sangat baik,
sistem pun memberitahu kepada Xiao Tian bahwa tubuh master terlalu kuat dan harus terus makan untuk menjaga diri. Xiao Tian merasa dia sangat beruntung karena ada permaisuri yang membesarkannya, kalau tidak, aku bisa saja makan kotoran. Memperhatikan pegunungan dan sungai di sini sangat bagus. Xiao Tian berpendapat, bukankah akan luar biasa jika kita bisa mengontraknya untuk beternak? Namun mendengar pendapat dari Xiao Tian, para penjaga dan Song Ling tidak menjawab, dan hanya menatap pangeran dengan mata yang dingin. Xiao Tian menyadari bahwa ada seseorang yang menghilang, dan menanyakan kepada Song Ling, di mana ketuamu Liu Yan? Song Ling menjawabnya, aku memintanya untuk pergi ke kota Qingyan, untuk membelikan anggur Qingyan, agar pangeran dapat mencicipinya. Xiao Tian menanggapinya, kota Qingyan ya, kota tempat suaminya mempertahankan berada di dekat sini. Song Ling menjelaskan kembali dan berkata, iya kota Qingyan berada tidak jauh dari tempat ini, aku pikir saudari Liu juga pasti ingin memberitahu almarhum suaminya, kabar baik tentang kehancuran gedung awan darah. Song Ling merasa bersalah, dan memohon kepada Xiao Tian, Tuan Pangeran, mohon jangan salahkan aku, karena membuat keputusan sendiri. Selain itu, anggur di kota Qingyan diseduh dengan mata air pegunungan Qingyan, yang benar-benar memiliki rasa yang unik. Lalu Xiao Tian menjawabnya, bisakah kamu tenang, kau membuatku terlihat mengerikan, seperti orang jahat. Song Ling sangat senang mendengar jawaban dari Xiao Tian, dan bergumam dalam hati, bukankah penampilan penuh pembunuh sang pangeran mengesankan. Setelah berjalan beberapa lama, kini mereka tiba di sebuah tebing. Tebing itu dapat melihat keseluruhan kota Qingyan. Xiao Tian yang melihatnya dari kejauhan berpendapat, kota Qingyan, satu sisi air dan tanah, mendukung sumber daya alam yang baik. Mungkin karena anggur di kotanya enak, makanannya juga harus enak. Aku pikir, kita harus mengunjungi kota Qingyan, hanya sekedar untuk kunjungan lapangan, tolong pimpin jalan. Namun Song Ling menolaknya dengan tegas, Tuan Pangeran, tolong jangan kita lakukan, bagaimana jika ketika kita pergi ke kota Qingyan, dan saudari Liu kembali ke sini? Xiao Tian memberikan solusi dengan mengatakan, mudah saja, kalian para penjaga akan tinggal di sini menunggu Komandan Liu Yan, dan bila setelah sekitar setengah jam, kalian tidak melihat kami dan Liu Yan kembali, kalian bisa kembali ke istana membawa barang-barang ini. Namun para penjaga wanita menegaskan, Yang Mulia, tugas kami adalah menjaga keselamatan Anda. Mereka menolak instruksi dengan halus dan sopan. Dengan menyepelekan hal ini, Xiao Tian berkata, tidak apa-apa, walaupun kalian semua bersama-sama melawan gadis kecil ini, kalian akan tetap tidak bisa mengalahkan gadis kecil, jadi tidak apa-apa jika kalian tidak menjagaku sekarang, anggap saja kalian memiliki setengah hari untuk libur, istirahatlah yang baik. Dengan begitu, Pangeran dan Song Ling pergi berdua ke kota Qingyan, tanpa ditemani oleh para penjaga wanita. Sementara itu, di gerbang kota Qingyan, terlihat Liu Yan, yang sedang diserang oleh penjahat, terpental ke sebuah patung dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Liu Yan memegang perutnya, menatap kesal kepada para penjahat di depannya, dan menahan rasa sakit yang luar biasa akibat dari serangan dari penjahat itu. Ternyata penjahat yang menyerang Liu Yan adalah kakek tua dan muridnya yang sudah diperlihatkan pada part sebelumnya. Pria muda di samping kakek tua mengatakan, aku mendengar bahwa penjaga kekaisaran dari dinasti Yan Agung, semuanya adalah veteran medan perang, dengan pengalaman yang banyak dan kekuatan yang kuat, tapi sekarang, sepertinya tidak lebih dari itu. Menanggapi perkataan pria muda itu, Liu Yan berkata dengan masih bertahan merasakan sakit di tubuhnya, aula jiwa hitam, sebenarnya kalian bekerja sama dengan negara barbar, untuk memaksa Yang Mulia menaklukkannya secara langsung, itu benar-benar cara yang licik, benarkan? Liu Yan mulai mengetahui bahwa, musuh yang ada di hadapannya adalah Pak Tua Rawa Racun, yang bernama Xiang Yuanbai, dari Six Evils Aula Jiwa Hitam, dan di sebelahnya adalah murid tercintanya, memakai pedang jantung, namanya adalah Gu Hongmao. Pak Tua Xiang Yuanbai, menginstruksikan kepada muridnya, cepat singkirkan dia, pengorbanan darah untuk orang-orang di kota Qingyan, ini akan memakan sedikit waktu, ada banyak orang yang menatap dinasti Yan Agung, jangan sampai ketahuan yang lain. Lalu muridnya mengeluarkan ekspresi keji, dan dia mengatakan akan melakukannya dengan cepat. Gu Hongmao mulai mengeluarkan aura membunuh ke dalam pedang di tangannya, dia memastikan dia akan membunuhnya dengan nyaman, sambil menyerang dia mengucapkan kata nyaman berulang kali.
Gu Hongmao melancarkan serangannya, menusuk tepat ke arah Liu Yan. Liu Yan yang bersiap akan menerima serangan itu, hanya bisa terdiam tidak dapat melakukan apa-apa. Liu Yan berusaha menangkis serangan Gu Hongmao, namun serangannya cukup kuat, sehingga ujung pedang Gu Hongmao masih bisa menembus pertahanan Liu Yan, dan berhasil menusuk lengan kanan Liu Yan. Setelah berhasil menusuk Liu Yan, Gu Hongmao dengan serangan liciknya, menendang tubuh Liu Yan, dan membuatnya terpental ke belakang dengan sangat keras. Liu Yan terpental sampai dia menabrak sesuatu di belakangnya, yang tidak lain itu adalah batu nisan almarhum suaminya. Dia mengeluarkan darah dari mulutnya, dan merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Melihat Liu Yan yang tumbang tidak berdaya, Gu Hongmao mengintimidasi dan menatapnya dengan dingin. "Mengapa kau tidak berteriak?" Mulailah berteriak dengan keras, namun Liu Yan sudah tidak berdaya, sehingga dia hanya bisa terbatuk-batuk, dan tidak dapat berkata-kata sepatah kata pun. Gu Hongmao yang sangat kejam, menekan bekas luka tusukan di lengan Liu Yan dengan kakinya, dengan sangat keras. Liu Yan pun sangat kesakitan, menggertakkan giginya, dan hanya dapat menatap Gu Hongmao dengan kesal. Tanpa membuang-buang waktu, Gu Hongmao mulai akan melancarkan serangan terakhirnya, menggunakan pedang di tangannya, dan berkata selamat tinggal untuk Liu Yan. Pasrah. Mungkin adalah kata yang tepat untuk Liu Yan saat ini. Dia memejamkan matanya, dan bergumam dalam hati memanggil nama suaminya. Mungkin hari ini dia akan menyusul suaminya. "Sebagai istrimu, aku berusaha untuk tidak mempermalukanmu." Liu Yan membayangkan, sekarang dia sedang berada di dekapan suaminya. Liu Yan sangat tenang dan sedikit tersenyum di wajahnya. Tetapi pada saat yang bersamaan, seseorang menembakkan suatu aura yang bersinar kuning keemasan dari telapak tangannya. Aura kuning keemasan itu mengenai pedang Gu Hongmao, tepat sebelum pedangnya menebas Liu Yan, sehingga membuatnya terpental beberapa langkah ke belakang. Gu Hongmao yang terhempas ke belakang, terkejut keheranan dengan apa yang sebenarnya terjadi, mengapa dirinya sampai terpental. Namun Liu Yan yang sudah pasrah dan masih menutup matanya, berkata dalam hati, "Apa yang terjadi, mengapa dia belum menusukku juga, mengapa begitu lama?" Tapi tidak lama kemudian, terdengar suara di belakangnya yang berkata, "Beraninya kau, apa yang ingin kau lakukan pada pemimpin penjagaku?" Mendengar suara itu, Liu Yan penasaran dan membuka matanya menoleh ke arah suara tadi, dan dia terkejut, karena suara itu adalah sang pangeran. "Pangeran, apa yang kau lakukan di sini? Ini sangat berbahaya." Tanpa memperdulikan perkataan dari Liu Yan, Xiao Tian memerintahkan Zhongling yang tepat berada di sampingnya, "Hei gadis kecil, cepat segera potong orang itu." Zhongling mematuhi perintah itu dan akan segera melakukannya. Zhongling melancarkan serangan ke arah Gu Hongmao, menggunakan sebuah pedang di tangannya, namun serangannya masih dapat ditahan oleh Gu Hongmao. Gu Hongmao merasa bahwa serangan wanita ini sangat kuat. Liu Yan memperhatikan Zhongling sedang bertarung, tapi dia memikirkan, bagaimana aku berpikir bahwa yang menangkis serangan untukku adalah pangeran, itu jelas Mayor Jenderal karena dia ada di sini. Xiao Tian yang berada di samping Liu Yan mulai berkata padanya, "Mengapa kau hampir mati di sini, ketika aku memintamu untuk membawakan anggur untukku?" Tiba-tiba tangan Xiao Tian memegang dagu Liu Yan, dan memperhatikan luka pada tubuhnya, sehingga membuat Liu Yan sangat terkejut, dengan apa yang dilakukan Xiao Tian terhadap dirinya. Xiao Tian sambil memegang dagu Liu Yan, meminta Wang Cai untuk memberikan sebuah pil, yang didapat dari organisasi pembunuh sebelumnya. Setelah itu Xiao Tian menelankan pil itu ke dalam mulut Liu Yan, dan menyuruhnya untuk segera memakan pil itu. Xiao Tian menerangkan bahwa pil itu adalah obat. Atas perlakuan baik Xiao Tian terhadap Liu Yan mulai berpikir, sepertinya, sang pangeran tidak terlalu menyebalkan. Liu Yan mengkhawatirkan pangeran karena berada di sana, dan mulai berbicara kepada pangeran, "Pangeran, biarkan Mayor Jenderal membawamu pergi." Itu adalah Xiang Yuanbai, Pak Tua Racun Rawa, dari Aula Jiwa Hitam. Dia sangat kuat berada di tingkat 7 awakening. Jika pangeran ada di sini, pangeran akan mati. Karena perkataan Liu Yan, Xiao Tian menjadi penasaran dengan kekuatan Pak Tua Xiang Yuanbai, membuatnya bertanya kepada sistem, "Wang Cai, apakah benar Pak Tua itu sangat kuat?" Sistem menjawab, ranah target sebenarnya adalah puncak ke-8 dari ranah awakening tingkat ke-7. Atribut auranya adalah campuran air dan racun, dan sangat hebat dalam keterampilan meracuni.
Kemudian Xiao Tian melanjutkan pertanyaan kepada sistem, mengapa dalam persepsiku, mau itu gadis Zhongling, Liu Yan, atau lelaki tua itu, kekuatan mereka hampir sama. Sistem kembali menjelaskan, itu karena di depan Anda, mereka hanyalah kehidupan yang rapuh dan miskin, dan celah ranah tidak berarti banyak bagi Anda. Dengan situasi saat ini, Xiao Tian mulai berpikir lagi, Zhongling, seorang gadis di lapisan ketiga dari ranah breaking space tingkat kelima, pasti tidak akan menang melawan Pak Tua itu, apa yang sebaiknya aku lakukan? Xiao Tian menyadari situasinya, karena Liu Yan menonton dari samping, aku tidak bisa melakukan sesuatu untuk sekarang. Liu Yan adalah seorang veteran, yang sangat mematuhi perintah permaisuri. Jika dia tahu kekuatanku, mungkinkah dia akan memberitahu permaisuri? Jika itu terjadi, permaisuri pasti akan memintaku untuk membantunya. Jika aku tidak membantu, apakah uang sakuku akan ditangguhkan? Liu Yan kembali mendekat ke samping Xiao Tian, dia mengatakan, Pangeran jangan takut, aku akan membiarkanmu pergi dari sini dengan sekuat tenaga. Namun Xiao Tian yang mendengarnya hanya bergumam dalam hati, aku hanya ingin menampar Pak Tua racun rawa sampai mati di depanmu. Xiao Tian menghela napasnya, dan melirik ke arah Liu Yan. Dia mulai menanggapi perkataan Liu Yan dan berkata, aku baru saja memberimu pil untuk menyembuhkanmu, mengapa kau terburu-buru untuk mati? Liu Yan terdiam mendengarnya, dia tidak dapat mencari alasan apapun. Liu Yan merasakan tubuhnya, yang sudah lebih baikan, lenganku hampir sembuh. Seberapa mahal obat pil barusan? Mungkin obat itu adalah pemberian dari Yang Mulia kepada Pangeran, untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu, mengapa Pangeran memberikannya kepadaku? Karena kebaikan Xiao Tian, Liu Yan kembali memperhatikan Xiao Tian sambil tersenyum, dan dia berpikir tentang Xiao Tian, mungkin dari sudut pandang ini, sang pangeran tidak terlalu buruk. Liu Yan kembali menuturkan kepada pangeran, Tuanku Pangeran, Mayor Jenderal sepertinya tidak dapat menghadapi mereka berdua untuk sekarang. Jika saatnya tiba, aku akan menahan kedua orang itu apapun yang terjadi, untuk mengulur waktu Anda melarikan diri. Liu Yan mengambil pedangnya yang sebelumnya terjatuh, sambil terus berbicara kepada Xiao Tian. Jika pangeran berhasil kembali ke kota kekaisaran memiliki formasi pelindung, bahkan Pak Tua Racun tidak dapat menembusnya. Selama pangeran aman di kota kekaisaran, dan menunggu Yang Mulia kembali, aku yakin, nanti Yang Mulia pasti akan membalaskan dendam kita. Liu Yan sambil terus bersiaga menjaga pangeran di sampingnya. Tidak lama dari itu, Liu Yan terkejut melihat Zhongling. Dia tidak percaya karena Zhongling sudah bertambah kuat dengan cepat. Zhongling berdiri dengan kuda-kudanya yang kokoh, mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat, dan terlihat sebuah lingkaran arai mulai aktif. Liu Yan yang memperhatikannya, mengetahui itu adalah prototipe niat pedang. Namun Xiao Tian yang tidak tahu apa-apa, selain film Ultraman, menanyakan kepada Liu Yan, apa katamu, prototipe apa? Liu Yan dengan sangat antusias menjelaskannya, itu adalah prototipe niat pedang, sekali terbentuk, mengembun menjadi niat pedang, walaupun berada di ranah yang sama, para kultivator yang biasa saja, bukan tandingan Mayor Jenderal saat ini. Gu Hongmao sangat kesal, dengan apa yang dapat dilakukan oleh Zhongling. Dia berteriak, dasar sialan, dia jelas lebih muda dariku, bahkan jika ranahnya lebih tinggi dari milikku, kenapa bisa dia memahami prototipe niat pedang? Gu Hongmao mencoba melancarkan serangannya, namun serangan itu dengan mudah dihindari Zhongling. Gu Hongmao seakan tidak dapat menerima semua ini, dia sangat kesal mengapa Zhongling bisa sehebat itu. Zhongling mulai menyadari, dia memperhatikan ilmu pedang Gu Hongmao sangat kacau. Ini adalah kesempatan yang bagus untuknya, untuk mengalahkan Gu Hongmao. Dengan gerakan yang sangat anggun, Zhongling menebaskan pedangnya ke arah Gu Hongmao. Pedang itu mengeluarkan aura kuning keemasan yang tajam. Aura keemasan itu tepat mengenai tubuh Gu Hongmao. Dalam sekali tebasan, Gu Hongmao terkapar dibuatnya, dan dia dibuat kesakitan karena itu. Zhongling mulai mengintimidasinya, dia berkata, orang sepertimu, beraninya kau menyerang kami dengan liar. Gu Hongmao hanya tertunduk tidak berdaya di hadapan Zhongling. Zhongling memanfaatkan kesempatan ini, dan akan segera menyerang kembali untuk membunuh Gu Hongmao, bersiaplah aku akan mengambil nyawamu. Menyadari akan hal itu, Gu Hongmao ketakutan, tubuhnya bergetar hebat, dia menyadari jika dia terkena serangan itu, dirinya akan mati.
Gu Hongmao hanya dapat menutup matanya dengan ketakutan, namun tepat sebelum serangan itu mengenai Gu Hongmao, ada sebuah perisai aktif yang menahannya. Dan kemudian perisai itu mengeluarkan 3 sosok bayangan ular dengan aura yang mengerikan. Para ular-ular itu menerjang ke arah Zhongling, membuka mulutnya dengan lebar, seakan-akan melahap Zhongling. Hal itu pun membuat Zhongling berpikir, ini sangat tidak baik untuknya. Setelah beberapa kali Zhongling menahan serangan para ular-ular itu, akhirnya Zhongling terkena serangan ularnya tepat pada lengannya, sehingga menyebabkan pedangnya terjatuh. Pedang Zhongling jatuh mendarat di tanah, membuat Zhongling dengan terpaksa harus mundur, karena dia sudah tidak mempunyai senjata yang lain, dan tangannya terluka. Zhongling merasakan akibat dari serangan ular-ular itu kepada Liu Yan, bahwa ular itu sangat beracun, tangannya yang terkena serangan, sampai bergetar dan mati rasa, jika saja dia terkena serangan ular itu lagi, maka mungkin dirinya tidak akan selamat. Pak Tua Xiang Yuanbai terlihat puas, karena ularnya begitu efektif, dan menuturkan kepada muridnya, Gu Hongmao, kamu jangan terlalu gegabah dulu, karena ada orang yang lebih kuat di luar sana. Apakah sudah jelas sekarang? Gu Hongmao mengepalkan kedua tangannya dan menunduk patuh kepada gurunya, bahwa dia akan selalu mengingatnya. Karena Zhongling dan yang lainnya masih berada di tempat itu, Pak Tua Xiang Yuanbai keheranan dan menanyakan kepada Zhongling, gadis kecil, kamu sangat berani di depanku, aku adalah lelaki tua rawa racun, kamu berani menggerakkan pedangmu dan tidak melarikan diri. Xiao Tian, Pangeran Yan Agung, meskipun kau adalah orang biasa yang tidak berguna, kau hanya bisa mengandalkan ketampananmu, permaisuri pasti menemukan seseorang sepertimu, untuk menjadikanmu seorang suami, karena itu adalah hal yang wajar. Zhongling yang mendengar perkataan Xiang Yuanbai, merasa tidak menerima perkataan itu. Tetapi dalam pikiran Zhongling, kedua lelaki malang itu, bahkan tidak tahu betapa menakutkannya sang pangeran. Zhongling sangat optimis dalam hal ini. Namun Zhongling melihat pangeran yang santai diam saja, mulai berpikir, apakah pangeran masih ingin minum anggur dulu sekarang, kenapa dia belum bergerak sama sekali? Seperti yang diharapkan dari seorang Xiao Tian, dia mulai berakting seolah-olah sedang ketakutan. Dia berkata kepada Pak Tua, Xiang Yuanbai, Pak Tua Racun, aku telah mendengar nama Anda sejak lama, dan aku tahu hari ini aku sangat tidak beruntung bertemu denganmu. Aku ingin menukar rahasia permaisuri untuk hidupku, bisakah kau melakukannya? Perkataan Xiao Tian membuat Liu Yan marah, dan membentak Xiao Tian, apa yang baru saja kau katakan? Kau sangat berani terhadap yang mulia. Tetapi ekspresi Zhongling menunjukkan hal yang berbeda, dia mengetahui itu hanyalah akting sang pangeran, dia berpikir, Tuanku pangeran, aktingmu benar-benar meyakinkan, bahkan pangeran mengontrol keringat dingin keluar dari tubuhnya. Saudari Liu tampaknya benar-benar mempercayainya, jadi dia perlu ditenangkan, aku khawatir saudari Liu terkena marah pangeran nantinya, akan sangat menyedihkan jika dia disakiti oleh pangeran. Setelah itu Zhongling bergegas menarik tangan Liu Yan, berusaha untuk menjauhkannya dari Xiao Tian, dan berkata kepadanya, saudari Liu, jangan bertindak gegabah, sang pangeran punya pertimbangan sendiri dalam melakukan hal itu, ada beberapa hal yang tidak bisa aku ceritakan sekarang, percayalah padaku. Dengan apa yang dilakukan oleh Zhongling, Liu Yan sangat terkejut dan kecewa, kapan Mayor Jenderal menjadi begitu tidak rasional, dia sangat mempercayai pangeran sialan ini. Pak Tua Xiang Yuanbai terlihat sedikit tertarik mendengar penawaran dari Xiao Tian, dia tersenyum jahat sambil menjawab, mungkin sedikit menarik, untuk sebuah rahasia permaisuri Yan Agung, orang tua ini dapat berjanji kepadamu, bahwa jika rahasia ini berguna, aku dapat menyelamatkan hidupmu. Xiao Tian meneruskan perkataannya, yang aku maksud adalah bukan hanya nyawaku saja, syaratnya kau harus membiarkan Zhongling dan Liu Yan, untuk pergi terlebih dahulu, dengan begini, bahkan jika kau ingkar janji, dan membunuhku setelah mengetahui rahasia ini, setidaknya Zhongling dan Liu Yan bisa selamat. Liu Yan yang dari tadi sudah kesal terhadap Xiao Tian, kini ekspresi wajahnya berubah 180 derajat, dia baru menyadari, bahwa ternyata pangeran sebenarnya ingin menyelamatkannya dan Zhongling terlebih dahulu. Tetapi tetap saja Liu Yan, yang merasa dirinya ditugaskan untuk melindungi pangeran bersikeras menolak ide tersebut, dia mengatakan kepada Xiao Tian, Pangeran tuanku, tugasku adalah melindungi keselamatanmu, mengapa Anda tidak memberitahuku rahasianya, dan aku akan tinggal di sini menggantikan Anda,
Xiao Tian menjawab dengan nada kesal, omong kosong. Apakah menurutmu lelaki tua itu tidak memiliki otak? Aku ini seorang yang takut mati. Jika aku tetap tinggal di sini, aku akan menceritakan rahasia itu demi selamat dari kematian, sedangkan kau tidak takut akan kematian, jadi apa gunanya kau tinggal? Walaupun Xiao Tian berkata seperti itu, sebenarnya Xiao Tian kesal kepada Liu Yan, dikarenakan dia hanya ingin Liu Yan mengikuti naskahnya. Ini tidak bagus, Liu Yan cukup menyusahkan. Mendengar permintaan Xiao Tian, Pak Tua itu menggelengkan kepalanya tidak setuju. Dia berkata, saat ini aku yang memutuskan semuanya. Apa yang kau katakan di sini tidak masuk hitungan, kau tidak mempunyai pilihan. Xiao Tian pura-pura terkejut mendengar perkataan Xiang Yuanbai. Xiang Yuanbai meneruskan perkataannya, hanya ada satu pilihan di depanmu, yaitu katakan semua yang kau tahu. Jika isi dari apa yang kau katakan membuat orang tua ini bahagia, aku mungkin akan membiarkan mereka berdua hidup, dan melayaniku untuk selamanya. Mendengar hal ini, Zhongling merasa Xiang Yuanbai sangat berani berkata seperti itu, mungkin hari ini hidupnya akan segera berakhir, namun Liu Yan berdiri kesal di sampingnya, dia mengatakan, Xiang Yuanbai, kau terlalu banyak menipu orang, kau orang yang sangat licik. Xiao Tian merasa lelah telah berakting, dia melepaskan tawanya dengan keras, dia berkata, Pak Tua, kau benar-benar lucu, aku tidak bisa berkata-kata. Tawa Xiao Tian membuat Liu Yan heran penuh tanya. Xiao Tian tersenyum kejam, mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat, sehingga membuat batu kerikil di sekitarnya berterbangan, dia menatap tajam ke arah Pak Tua itu. Pak Tua Xiang Yuanbai terkejut, melihat Xiao Tian dapat mengeluarkan aura yang sangat menakutkan, dia penasaran, apakah ini benar-benar pangeran yang tidak berguna, seperti informasi yang didapat sebelumnya. Xiao Tian terus-menerus meningkatkan aura membunuhnya, sehingga mengakibatkan area di sekitarnya hancur. Auranya sampai membuat gunung-gunung di sekitarnya retak terbelah menjadi dua. Hal itu tentu saja membuat Pak Tua Xiang Yuanbai bergerak mundur ketakutan, akan tetapi walaupun dia mundur, dia tetap saja terkena dampak kerusakan aura membunuh Xiao Tian. Xiao Tian mulai bergerak ke arah Pak Tua itu, dengan terlihat keren dan santai, dia berkata, aku benar-benar tidak mengerti, kenapa kalian tidak pernah mau mendengarkanku, ketika aku berbicara dengan baik. Aku benar-benar tidak ingin mengekspos kekuatanku, sebenarnya tadi itu aku berpura-pura, tujuannya hanya untuk membuat komandan kekaisaran pergi dari sini. Apakah ini begitu sulit bagimu Pak Tua? Ucap Xiao Tian sambil duduk berhadapan dengan Xiang Yuanbai. Xiao Tian menghela napas, karena dia sudah sangat begitu kesal dengan situasi saat ini. Dengan wajah datar, Xiao Tian menampar wajah Pak Tua itu, dan berkata, aku ingin mengajukan pertanyaan padamu, jadi jawab pertanyaanku dengan benar. Tubuh Pak Tua Xiang Yuanbai bergetar ketakutan, dia mencoba menjelaskan kepada Xiao Tian, senior, tolong ampuni aku, ini hanya salah paham. Mendengar dirinya disebut senior oleh Pak Tua itu, Xiao Tian kembali menampar wajah Pak Tua dengan kesal, menurutnya saat ini aku baru berusia 20 tahun, mengapa kau menyebutku dengan sebutan senior? Di sini sebenarnya Xiao Tian salah paham, mengapa Pak Tua menyebutnya senior? Karena dalam dunia kultivasi, orang yang berada lebih tinggi ranahnya akan disebut senior, sebagai cara menunjukkan rasa hormat. Pak Tua itu terus-menerus menerima tamparan dari Xiao Tian, ketika Pak Tua baru mengeluarkan sepatah kata, Xiao Tian pasti langsung menamparnya, tidak peduli apa yang dikatakan oleh Pak Tua itu, Zhongling dan Liu Yan, yang memperhatikannya, merasa mengerikan melihat tingkah laku Xiao Tian. Semakin ditampar, Pak Tua semakin ingin berteriak, dia pun berteriak dengan keras, Tuanku maafkan aku. Mendengar teriakan Pak Tua sangat keras, Xiao Tian kembali merasa jengkel, dan menampar wajah Pak Tua itu bolak-balik, dia pun berkata, mengapa kau berteriak begitu keras, kau membuatku takut saja. Liu Yan tercengang, melihat Xiao Tian mempermainkan Pak Tua Xiang Yuanbai, dia menanyakan kepada Zhongling untuk meyakinkan dirinya, Mayor Jenderal, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Aku takut ini bukan mimpi kan? Zhongling menenangkan Liu Yan, memegang pundaknya, dan menjelaskannya, seperti yang kau lihat saudari Liu, Tuan Pangeran memang terlalu kuat. Jadi kau tidak boleh memberitahu Yang Mulia, tentang kekuatan pangeran yang sebenarnya, jika kau memberitahukannya, kau akan terlihat seperti orang yang tidak tahu berterima kasih. Liu Yan melirik Zhongling, dia mulai menyadari, tentang Zhongling yang sikapnya mulai berubah, dia berpikir,
Ternyata temperamen Mayor Jenderal berubah drastis dan menuruti kata-kata pangeran, itu karena pangeran sangat kuat. Sesaat kemudian, Liu Yan juga mulai menyadari tentang gedung awan darah. Mayor Jenderal, apakah gedung awan darah hancur disebabkan oleh pangeran? Zhongling menanggapi pertanyaan Liu Yan, dan membenarkan pertanyaan tersebut. Itu benar, orang kuat misterius yang menghancurkan gedung awan darah tidak lain adalah sang pangeran. Jelas saja pernyataan itu membuat Liu Yan terkejut sampai jantungnya mau copot. Liu Yan kembali melirik kepada Xiao Tian, menurutnya pangeran memang benar-benar terlalu kuat, aku sangat tidak menyangkanya. Saat itu Liu Yan menyadari sesuatu yang sangat berbahaya di depan matanya, sampai dia mengeluarkan keringat dingin. Apa yang dilihatnya adalah, karena semua orang tidak menyadari, Pak Tua Xiang Yuanbai diam-diam membuat sebuah arai formasi di tanah, arai itu terlihat sangat menakutkan. Tentu saja hal itu membuat Liu Yan segera memberitahukan kepada Xiao Tian, Tuan Pangeran, segera mundur sekarang juga, akan sangat berbahaya jika pangeran berada di situ. Akan tetapi, Pak Tua Xiang Yuanbai memberitahunya dengan ekspresi yang masih kesal, bahwa itu hanya sia-sia, semuanya sudah terlambat. Pak Tua itu melompat ke belakang, meninggalkan Xiao Tian di sana, yang membuat Xiao Tian terkejut, bahwa tempat dirinya sekarang berpijak, sudah berubah menjadi rawa beracun yang berwarna merah muda. Pak Tua Xiang Yuanbai menuturkan, Xiao Tian, ini rawa racun nether, yang tidak suci dengan membakar jiwa kehidupan lelaki tua ini, jadi sekarang kau rasakanlah kekuatanku yang menakutkan ini. Saat ini Xiao Tian mulai terhisap oleh rawa racun itu, dia hanya terdiam kebingungan di sana. Pak Tua kembali berkata kepada Xiao Tian dengan rasa bahagia, rasakanlah, selama 30 tahun hidupku, aku telah menyiapkan rawa beracun ini, dan terus mengembangkannya, racun ini sangat ganas. Kulitmu akan mulai bernanah, dagingmu akan berkarat, dan tulangmu akan menjadi rapuh, seperti arang dan hancur ketika dicubit. Percuma saja kau berusaha keluar dari rawa itu, semakin kau berusaha, semakin dalam kau tenggelam, dan akan semakin cepat racun menyerangmu. Pak Tua semakin terlihat senang, dia menertawakan Xiao Tian dengan sangat puas. Tidak peduli jika kau sangat kuat, jika kau berada di rawa racunku, semua kekuatanmu akan sia-sia menghadapinya, rawa racun ini tidak dapat dicegah, bahkan jika kau di ranah Sen tahap ke-10 sekalipun. Liu Yan sangat khawatir kepada Xiao Tian, matanya tidak dapat berkedip sedetik pun, dia meminta dengan serius kepada Zhongling, Mayor Jenderal, tolong segera selamatkan pangeran, namun Zhongling memberitahunya, untuk jangan terlalu khawatir dan gegabah, jika kita ke sana, hanya akan membuat masalah bagi yang mulia pangeran. Liu Yan tetap saja khawatir dan menimpali perkataan Zhongling, tapi ini adalah rawa racun nether. Sang pangeran memang sangat kuat, tapi racunnya juga sangat mematikan. Walaupun begitu, Zhongling sangat mempercayai pangeran, dia berkata, saudari Liu, kamu terlalu meremehkan pangeran, dia bukan terlalu kuat seperti yang kau ucapkan, tapi dia sangat luar biasa. Mendengar perkataan Zhongling, membuat Liu Yan terkejut kenapa Zhongling sangat percaya kepada Xiao Tian. Liu Yan kembali menoleh ke arah Xiao Tian, dengan perasaan yang masih khawatir. Kini apa yang dilihatnya membuatnya tidak percaya, dengan apa yang sedang terjadi di sana. Dan episode pun bersambung, silahkan tunggu episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, tolong bantu subscribe, like dan share.